Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah praktikum mekanika fluida bab saluran terbuka di laboratorium. Alat dan bahan: multi-purpose staging flume, point gauge, meteran atau penggaris, bola pingpong atau pelampung, timbangan, stopwatch, dan ember. Langkah pengujian. Buat saluran dengan kemiringan tertentu pada alat multi-purpose staging flume, lalu alirkan air ke dalam saluran dengan menjalankan pompa. Selanjutnya, tentukan hulu dan hilir saluran, lalu ukur jarak antara hulu dan hilir, serta ukur ketinggian hulu dan hilir saluran. Kemudian, mengukur debit pada saluran. Cara 1. Timbang terlebih dahulu ember kosong yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, ukur volume air dengan menggunakan ember. Nyalakan stopwatch dan catat waktu yang digunakan pada saat mengisi ember. Lalu, ember yang berisi air ditimbang dan dicatat beratnya. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali agar diperoleh nilai rata-ratanya. Cara 2. Pilihlah lokasi yang mempunyai kriteria aliran seragam dan tentukan titik hulu dan hilir di lokasi tersebut. Setelah itu, ukurlah jarak dari kedua titik tersebut. Ukur kecepatan aliran dengan bola pingpong atau pelampung.
dan ukur lebar serta kedalaman tampang basah saluran. Data dari pengukuran tersebut akan dapat digunakan dalam menentukan besarnya koefisien kekasaran Manning. Terakhir, gambarkan sketsa saluran dan letak titik pengukurannya. Oke, masuk ke analisis perhitungan. Sebelum itu, di sebelah kiri dapat dilihat data hasil pengujian pada saluran terbuka yang dilaksanakan di laboratorium. Di sini diperoleh panjang aliran atau jarak 2 meter, tinggi hulu atau H hulu 1,142 meter, tinggi hilir atau H hilir 1,125 meter, lebar saluran atau B 0,1 meter, dan kedalaman aliran atau H 0,022 meter. Selanjutnya di sini terdapat dua tabel yang berisikan data hasil pengukuran debit dengan dua cara, yang mana masing-masing cara dilakukan 3 kali percobaan agar diperoleh rata-ratanya. Pada cara 1, kita ambil contoh di percobaan 1. Berat ember 0,45 kg, berat ember plus air 11,615 kg, berat air 11,165 kg. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember 5,49 detik. Pada cara 2, kita ambil contoh juga di percobaan 1. Diketahui tadi panjang lintasan atau jarak itu 2 meter. Dan waktu yang diperlukan oleh bola pingpong untuk melewati lintasan tersebut adalah 1,84 detik. Lanjut ke analisis perhitungannya. Yang pertama, menghitung kemiringan saluran. Rumusnya I sama dengan H hulu dikurang H hilir per jarak, sama dengan 1,142 dikurang 1,125 per 2, sama dengan 0,0085. Yang kedua, menghitung luas tambang basah. Karena penampang yang dipakai ini persegi, maka rumusnya A sama dengan B kali H, sama dengan 0,1 dikali 0,022, sama dengan 0,0022 meter persegi. Yang ketiga, menghitung volume. Karena tadi dilakukan 3 kali percobaan, maka akan dilakukan juga 3 kali perhitungan. Sebagai contoh, kita hitung yang volume 1. Rumusnya berat air per ro air sama dengan 11,165 per 1000, sama dengan 0,01165 meter kubik. Yang keempat, menghitung debit ukur. Sama seperti volume, di sini dilakukan 3 kali perhitungan. Sebagai contoh, debit ukur 1 sama dengan volume 1 per waktu 1 sama dengan 0,01165 per 5,49 detik, sama dengan 0,0020337 meter kubik per detik. Kemudian dihitung debit ukur rata-ratanya dengan menjumlahkan ketiga debit ukur, lalu dibagi 3. Hasilnya 0,0020887 meter kubik per detik. Kemudian yang kelima, menghitung kecepatan aliran. Sama seperti sebelumnya, karena dilakukan 3 kali percobaan, maka akan ada 3 kali perhitungan. Sebagai contoh, kecepatan 1 sama dengan panjang lintasan per waktu, sama dengan 2 meter per 1,84 detik, sama dengan 1,0869565 meter per detik. Kemudian dihitung kecepatan rata-ratanya dengan menjumlahkan ketiga kecepatan dibagi 3, sama dengan 1,602147 meter per detik. Kemudian yang keenam, menghitung debit hitung.
Rumusnya Q sama dengan luas tampang basah dikali kecepatan sama dengan 0,0022 dikali 1,0621407 sama dengan 0,002337 meter kubik per detik. Yang ketujuh, menghitung keliling basah. Rumusnya P sama dengan 2H ditambah B sama dengan 2 kali sisi yang terkena air, 2 sisi kanan kiri saluran yang terkena air, ditambah sisi bawah saluran, sama dengan 2 dikali 0,0022 ditambah 0,1 sama dengan 0,144 meter. Yang kedelapan, menghitung radius hidraulik. Rumusnya R sama dengan A per P sama dengan 0,0022 per 0,144 sama dengan 0,0152778 meter. Kemudian nomor 9, menghitung koefisien Manning. Koefisien Manning sendiri adalah koefisien kekasaran dari tampang saluran. Rumusnya 1 per kecepatan dikali radius hidraulik pangkat 2 per 3 dikali kemiringan saluran pangkat 1 per 2 diperoleh nilai 0,0534444. Kemudian nomor 10, koefisien angka Manning. Karena saluran yang digunakan pada praktikum bermaterial kaca, nilai koefisien Manningnya 0,014 yang merupakan ketetapan. Setelah kita tahu ketetapannya, kita langsung mencari nilai kecepatan dengan memasukkan rumus 1 per koefisien Manning dikali radius hidraulik pangkat 2 per 3 dikali kemiringan saluran pangkat 1 per 2 diperoleh nilai 0,4054668 meter per detik. Perbedaan nilai koefisien Manning pada nomor 9 dan nomor 10 hanya sebagai pembanding, karena biasanya nilainya tidak berbeda jauh. Pada nomor 9, kita mencari koefisien Manning dari kecepatan yang diketahui, sedangkan pada nomor 10, kita mencari kecepatan dari angka Manning yang ditetapkan. Kemudian nomor 11, menghitung debit koreksi. Q sama dengan luas tampang basah dikali kecepatan, sama dengan 0,0022 dikali 0,4054668 sama dengan 0,0008920 meter kubik per detik. Sekian dari praktikum saluran terbuka, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.